Lantas ada yang bertanya, apakah ada jaminan kita akan bebas COVID juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, karena memang kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Bertepatan dengan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia, tentu kita harus masih banyak bersabar, karena kita memang dalam pandemi COVID-19 ini belum betul-betul juga ikut merdeka dalam upaya kita untuk memikirkan pencegahan sekaligus juga penanganannya. Nah, teman-teman, kali ini masih dalam tema-tema sekitar COVID-19, dan aku harap sih teman-teman tidak bosan, dan memang kita nggak boleh bosan gitu ya kan, karena COVID-19 ini memang fakta, memang ada ya. Jadi jauhkan pikiran bahwa ini adalah sebuah konspirasi, ini adalah bohong-bohongan, ini adalah rekayasa, enggak ya. Nah, beberapa waktu terakhir ini kita dihadapkan pada banyak berita di media sosial dan berita-berita elektronik maksud saya, bahwa banyak rumah sakit khususnya yang ada di daerah Kalimantan Timur ya, di Samarinda, di Balikpapan, bahkan di kabupaten kita tercinta juga mengalami kondisi di mana efek dari COVID-19 ini begitu terasa. Di berbagai rumah sakit rujukan di Balikpapan, kita telah banyak baca berita bahwa rumah sakit menolak pasien dengan alasan karena rumah sakitnya telah penuh dengan pasien COVID-19 gitu. Sehingga membuat ya dengan terpaksa pasien itu memang pasien baru ya, yang betul-betul parah harusnya dirawat, tapi kondisi yang memaksa sesuai dengan protokol dan aturan penanganan COVID-19 yang membuat pasien tersebut ditolak gitu ya kan. Ya, saya yakin tentu pihak rumah sakit juga melakukannya dengan sangat berat hati. Kemudian berita lainnya juga adanya beberapa tenaga kesehatan, baik itu perawat, bidan, dan dokter yang melalui hasil pemeriksaan PCR atau swab dinyatakan hasilnya positif. Nah, teman-teman, kita akan coba bahas ya secara singkat, tetapi tentu tidak mengurangi makna atau arti yang hendak kita sampaikan dan teman-teman perlu tahu tentunya. Teman-teman pasti masih ingat ketika awal-awal pandemik ini muncul, banyak kalangan khususnya para petugas kesehatan atau unit atau departemen yang membidangi dan terkait dengan masalah COVID-19 ini, yang mereka telah sebetulnya memberikan informasi penting bahwa penanganan COVID-19 ini harus memang betul-betul serius. Kalau tidak, nah salah satu dampak yang sangat mungkin ditimbulkannya adalah yang pertama, rumah sakit akan mengalami overload pasien gitu. Pasien yang COVID-19 berlebih, dan karena memang ini sesuai dengan protokol kesehatan baik dari khususnya dari WHO, membuat pasien itu memang harus di karantina, di isolasi mandiri, penanganannya nggak bisa campur dengan yang lain. Kekhawatiran yang pertama itu overload. Nah, yang kedua, kekhawatiran bahwa tenaga kesehatan banyak terdampak, banyak yang terinfeksi, terkena COVID-19. Nah, kenapa? Karena kalau rumah sakit penuh dengan pasien COVID-19 dan pada saat yang berbarengan petugas kesehatannya, baik itu perawat atau dokter dan tenaga-tenaga yang lainnya, karena banyak kan, ada juga petugas laboratorium dan lain sebagainya, ini juga dia terinfeksi, dia terkena. Nah, ini maka akan terjadi kelumpuhan ya. Jadi kalau tenaga kesehatan ini tumbang, maka otomatis
proses pelayanan kesehatan, penanganan penderita yang tentu saja bukan pasien COVID sendiri yang menjadi problem karena overload, tetapi juga berefek kepada pasien-pasien yang lainnya yang harusnya dia mendapatkan ruang rawat inap perawatan, tetapi menjadi tertunda, bahkan ya tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya memang penuh demikian. Dan ternyata kekhawatiran yang di awal pada saat pandemik dahulu itu disampaikan oleh para ahli, para peneliti dan pemerhati, itu menjadi kenyataan saat ini, di mana pasien dengan COVID-19 yang cenderung kasusnya itu menaik terus, yang membuat rumah sakit over kapasitas, ya kan. Nah, terjadi. Kemudian, nah ini juga berhubungan. Mengapa dulu ada semboyan ya khususnya banyak disampaikan oleh tenaga kesehatan, praktisi kesehatan, bahwa tolong diupayakan masyarakat di rumah aja ya. Kecuali kalau memang yang betul-betul perlu boleh keluar, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, karena sangat dikhawatirkan kalau pasien ini melonjak ya, selain memang kapasitas rumah sakit yang terbatas, kan rumah sakitnya tetap, ruangannya tetap, tetapi pasiennya bertambah, maka ini akan menjadi full ya, full capacity. Nah, terus pada saat yang bersamaan juga teman-teman harus tahu bahwa semakin naiknya jumlah penderita yang COVID-19, maka kalau kita ibaratkan ini nakes ini sebagai leading sektornya dalam penanganan, dia berada di tengah, maka circle-nya itu ya, ini harus jauh dengan penderita. Artinya efek kemungkinan untuk tertularnya ini harus berada jauh gitu kan. Nah, tetapi kalau dengan melonjaknya jumlah penderita COVID-19 ini terus meningkat, maka circle itu akan semakin mendekat ke titik di mana tenaga kesehatan itu berada. Nah, ini yang kita takutkan, kalau sampai circle-nya di ring pertama nakes ini terkena dan tumbang, maka ini menjadi masalah besar gitu. Kemudian teman-teman ya, kalau sudah tenaga kesehatan tumbang, maka ini tentu menjadi berat ya, menjadi berat karena memang backbone dari penanganan ini kan tenaga kesehatan gitu. Nah, lalu kemudian kejadian atau fakta saat ini yang terjadi ini juga sekaligus mengkonfirmasi bahwa COVID-19 itu hanya sebuah konspirasi. Ini menjadi tidak benar, bahwa COVID-19 itu adalah rekayasa, bohong-bohongan, ini juga tidak benar karena memang faktanya ada. Dan teman-teman harus tahu juga ya, sudah banyak tenaga kesehatan, perawat, dokter yang tumbang, sakit, jatuh, sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi mau dikatakan bohong dari mana lagi? Jadi tenaga kesehatan itu juga korban. Bahkan sejak awal tenaga kesehatan banyak yang harus rela dia meninggalkan rumah, meninggalkan istri, keluarganya, ya kan, suami dan keluarganya, hanya demi agar dia tidak terkontak ya. Dia fokus dalam melayani masyarakat di rumah sakit, di puskesmas dan seterusnya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ragu, kenapa sih orang pasien yang terkena COVID-19 dia hasil swabnya positif, juga dia baik-baik aja kok, dia sehat, dia segar gitu kan, bugar, kenapa harus di rumah sakit dirawat dan seterusnya. Nah, ini teman-teman mungkin lupa ya, saya ingatin lagi deh gitu. Jadi kenapa pasien yang positif dengan hasil swab ya, hasil swab atau PCR-nya positif, dia nampak sehat. Nah, ya ini bisa aja teman-teman ya. Jadi gini, COVID-19 itu kan virus ya. Jadi kalau sepanjang tubuh kita itu baik ya, tubuh kita itu kuat, virus itu datang terinfeksi, ya kita akan bertahan kuat. Imun kita tuh bisa menjadi safety gitu ya, security tubuh kita gitu. Nah, sehingga kita tetap dalam kondisi tanpa gejala. Nah, jadi ada itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang karena tidak kuat, imunnya buruk, ya dia pasti tumbang. Dan ini biasanya dengan jelas ya, tanpa gejala. Jadi ada yang bergejala, ada yang tidak. Tetapi teman-teman jangan lupa ya,
Walaupun dia tidak punya gejala, nampak sehat, tapi kalau dia sudah terinfeksi dan hasil swabnya itu positif, dia memang sehat, tetapi dia sudah menjadi karier. Artinya apa? Dia sudah menjadi tempat bersemayamnya virus tersebut, dan ini bisa menularkan kepada orang lain, ya, kepada orang lain yang ya siapa saja gitu. Dan yang kita khawatirkan, setelah ini menular, dia memang orang yang bersangkutan tidak sakit, tapi begitu nular ke orang lain, ke keluarganya dan tetangga-tetangganya, temannya, nah ini sudah menyebar kemana-mana. Boleh jadi pada saat mungkin terkena ayah ibunya yang sakit, ya, punya penyakit penyerta kayak jantung, diabetes, paru-paru dan sebagainya, daya tahan tubuhnya nggak kuat, nah mereka ini yang jatuh, yang tumbang, ya. Bahkan banyak yang meninggal dunia gitu. Jadi dengan demikian tujuannya kenapa penderita yang positif itu walaupun dia tanpa gejala, walaupun dia tampak sehat, tetap harus diisolasi mandiri bahkan di rumah sakit, agar memutus rantai penularan, ya. Ini paham. Jadi teman-teman, kita semua juga nggak boleh egois mentang-mentang kita sehat, kuat, lantas tidak peduli, ya. Kita harus sadar bahwa diri kita yang sudah terinfeksi tadi walaupun sehat, tapi dia berpotensi untuk menyumbangkan, tanda kutip, ya, menularkan virus itu kepada orang lain. Nah lantas kenapa rumah sakit kok harus tutup, nggak mau melayani nggak mau lagi melayani penderita yang lainnya, bahkan menolak pasien? Nah ini memang berat, ya. Saya pun menjawabnya berat, tetapi yang ingin saya pisahkan begini, teman-teman. Jadi dalam pelayanan kesehatan itu ada dua variabel besar. Yang pertama tenaga kesehatan, yang kedua adalah instrumennya, ya, termasuk juga gedung rumah sakit. Nah kalau tenaga kesehatan, dia fokus kepada pelayanan dan protokol kesehatan, prosedur SOP dalam penanganan COVID. Nah jadi dia fokus sesuai dengan aturannya, dengan prosedurnya dia jalankan. Kalau rumah sakitnya penuh dengan penderita COVID dan ini bisa mengundang lagi penularan yang banyak kalau menerima pasien terus-menerus, ya tentu saja sesuai dengan prosedur dia tidak akan menolak pasien. Nah, tetapi kenapa kok nggak ditambah rumah sakit? Bangunannya nggak ditambah, kamarnya nggak ditambah, atau misalkan tenaganya nggak ditambah juga? Nah, itu tentu bukan wewenang kita sebagai tenaga kesehatan. Itu ada pihak manajemen yang berwenang, pengambil kebijakan, ya, unit atau instansi negara, Kementerian Kesehatan tentu sebagai leading sektornya. Oke, teman-teman, dengan demikian maka ya sekarang kita harusnya lebih paham, kan, lebih bijak bahwa protokol kesehatan tidak ada pilihan lain untuk kita jalankan. Lantas ada yang bertanya, apakah ada jaminan kita akan bebas COVID juga? Ya memang nggak ada jaminan, tetapi bisa dikendalikan, ya. COVID-19 ini bisa dikendalikan. Lagian juga kan dengan menerapkan protokol kesehatan, misalkan pakai masker, khususnya di saat-saat kita berada di kerumunan, rajin cuci tangan, menjaga kebersihan, kan juga bagus, ya enggak? Bahkan dalam agama pun kan juga diperintahkan. Terus juga menjadi bagian dari keimanan, bagian menjadi ibadah, beramal dan berpahala. Jadi kayaknya nggak ada alasan juga kan kita untuk tidak mematuhi protokol kesehatan, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, mungkin ini sedikit yang dapat aku sharingkan kepada teman-teman. Kita semua ya berharap bahwa pandemi ini bisa berakhir, setidaknya bisa kita kendalikan. Sekali lagi, aku sih berharap kepada teman-teman semua untuk kita sama-sama menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Selain kita menjaga diri kita juga telah berkontribusi menjaga orang lain di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, dan lingkungan-lingkungan kerja kita. Dan apabila teman-teman merasakan manfaat dari channel ini, silahkan subscribe, like, share, dan berikan komen di bawah ini. Oke, teman-teman semua, mungkin ini yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Terus semangat, terus berkarya. Kita tetap harus menjaga kebahagiaan dalam kewaspadaan. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.